Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu materi yang sangat penting dalam dunia sistem kendali, yaitu karakteristik respons sistem. Materi ini menjadi dasar utama dalam memahami apakah suatu sistem bekerja dengan baik, stabil, aman, dan sesuai dengan kebutuhan industri modern. Seperti yang dijelaskan pada materi perkuliahan, analisis respons sistem bukan hanya sekadar melihat grafik, tetapi memahami perilaku suatu sistem ketika menerima masukan atau perubahan kondisi. Dalam dunia teknik elektro, hampir semua sistem menggunakan konsep kendali. Mulai dari motor industri, konveyor otomatis, robotika, pembangkit listrik, elevator, hingga kendaraan listrik, semuanya membutuhkan sistem kendali yang mampu merespons secara tepat. Oleh karena itu, kemampuan membaca dan menganalisis respons sistem adalah kompetensi wajib bagi mahasiswa teknik elektro. Ketika sebuah sistem diberikan sinyal masukan, misalnya perintah untuk menyala atau mencapai kecepatan tertentu, sistem tidak langsung stabil begitu saja. Sistem akan mengalami proses transisi sebelum akhirnya mencapai kondisi yang diinginkan. Proses inilah yang disebut respons sistem. Bayangkan sebuah mobil listrik yang sedang diam kemudian pedal akselerasi ditekan. Mobil tidak langsung berada pada kecepatan stabil. Awalnya kendaraan mulai bergerak perlahan, kemudian kecepatannya meningkat, mungkin sempat melebihi target, lalu akhirnya stabil pada kecepatan tertentu. Semua perilaku itu dapat dianalisis menggunakan karakteristik respons sistem. Materi ini sangat penting karena dalam dunia industri, performa sistem menentukan efisiensi produksi, keamanan mesin, kualitas produk, konsumsi energi, dan umur peralatan. Sistem yang terlalu lambat akan menurunkan produktivitas. Sebaliknya, sistem yang terlalu agresif dapat menyebabkan getaran, kerusakan mekanis, bahkan kecelakaan kerja. Pada bagian tujuan pembelajaran dijelaskan bahwa mahasiswa diharapkan mampu memahami parameter performa, membaca grafik respon, menganalisis kondisi industri, dan mengevaluasi kualitas sistem. 4 kemampuan ini sebenarnya membentuk pola berpikir seorang engineer profesional. Seorang engineer tidak cukup hanya mampu membuat sistem berjalan. Engineer juga harus mampu menjawab pertanyaan. Apakah sistem cukup cepat? Apakah sistem stabil? Apakah sistem aman? Apakah sistem cukup akurat? Dalam industri modern, semua keputusan teknis berbasis data dan analisis performa. Ketika membahas karakteristik respons sistem, terdapat 3 pertanyaan utama yang harus selalu dipikirkan. Pertama, apakah sistem cepat bekerja? Artinya, seberapa cepat sistem mencapai target yang diinginkan. Contohnya pada mesin konveyor di pabrik. Ketika tombol start ditekan, motor harus segera mencapai kecepatan kerja agar proses produksi tidak terlambat. Jika terlalu lambat, maka waktu produksi bertambah dan efisiensi menurun. Kedua, apakah sistem stabil? Sistem yang stabil berarti output tidak terus berosilasi atau bergetar secara berlebihan. Dalam dunia nyata, ketidakstabilan dapat menyebabkan getaran mekanik, suara bising, panas berlebih, dan kerusakan komponen. Ketiga, apakah sistem aman? Ini berkaitan dengan overshoot atau lonjakan respons sistem. Dalam sistem industri, lonjakan yang terlalu tinggi dapat merusak motor, gearbox, belt konveyor, bahkan produk yang sedang diproses. Mahasiswa sekalian, kemampuan membaca grafik respons sistem adalah keterampilan yang sangat penting. Pada materi dijelaskan bahwa grafik respons step menunjukkan perubahan output terhadap waktu. Grafik ini sebenarnya seperti rekam jejak perilaku sistem. Saat melihat grafik, kita dapat mengetahui kapan sistem mulai bergerak, seberapa cepat naik, apakah terjadi lonjakan, dan kapan akhirnya stabil. Titik awal menunjukkan kondisi sistem sebelum diberi input. Fase kenaikan menunjukkan proses sistem menuju target. Puncak overshoot menunjukkan adanya lonjakan respon. Sedangkan kondisi tunak atau steady state menunjukkan sistem sudah berada pada kondisi stabil. Kemampuan membaca grafik ini sangat penting dalam troubleshooting industri. Banyak engineer senior dapat mengetahui masalah mesin hanya dengan melihat bentuk grafik respons sistem. Pada materi dijelaskan 5 parameter utama performa sistem kendali. 5 parameter ini adalah reset time, peak time, overshoot, settling time, dan steady state error. Kelima parameter ini menjadi standar internasional dalam mengevaluasi kualitas sistem kendali.
Reset time atau waktu naik menunjukkan seberapa cepat sistem mencapai target. Reset time diukur dari saat output mencapai sekitar 10% hingga 90% nilai akhir. Semakin kecil reset time, semakin cepat sistem merespons. Semakin besar reset time, sistem terasa lambat dan kurang responsif. Dalam industri produksi otomatis, reset time sangat mempengaruhi efisiensi kerja mesin. Bayangkan robot industri yang lambat merespons perintah. Meskipun hanya terlambat 1 detik, jika terjadi ribuan kali dalam sehari maka produktivitas akan turun drastis. Karena itu, engineer selalu berusaha membuat reset time cukup cepat tanpa menyebabkan sistem menjadi tidak stabil. Selanjutnya adalah peak time atau waktu puncak. Peak time menunjukkan waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai puncak pertama respon. Parameter ini berkaitan erat dengan karakteristik sistem orde 2. Peak time membantu engineer memahami seberapa cepat sistem mencapai titik maksimum dan kapan overshoot terjadi. Dalam sistem motor listrik, peak time yang terlalu cepat kadang menyebabkan hentakan mekanis yang besar. Sedangkan peak time yang terlalu lambat membuat sistem terasa berat dan tidak responsif. Jadi dalam dunia kendali, tidak semua yang cepat selalu baik. Yang dicari adalah keseimbangan. Berikutnya adalah overshoot. Ini salah satu parameter paling penting dalam keselamatan sistem. Overshoot adalah kondisi ketika output melampaui set point sebelum akhirnya stabil. Misalnya target kecepatan motor adalah 1000 rpm, tetapi motor sempat mencapai 1300 rpm sebelum turun kembali. Berarti terjadi overshoot. Pada materi dijelaskan, overshoot di bawah 5% sangat baik. 5 hingga 25% masih dapat diterima. Di atas 25% berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena lonjakan berlebih dapat menyebabkan getaran, panas tinggi, benturan mekanik, bahkan kerusakan struktur mesin. Dalam industri makanan misalnya, overshoot pada konveyor dapat menyebabkan produk jatuh atau rusak. Dalam sistem tenaga listrik, overshoot tegangan dapat merusak peralatan elektronik sensitif. Settling time atau waktu tunak menunjukkan kapan sistem benar-benar stabil. Artinya, kapan output sudah masuk ke rentang toleransi tertentu dan tidak lagi berosilasi secara signifikan. Semakin kecil settling time, semakin cepat mesin siap digunakan. Semakin besar settling time, proses produksi menjadi lambat. Bayangkan mesin pengisi botol di industri minuman. Jika mesin membutuhkan waktu terlalu lama untuk stabil setiap kali startup, maka kapasitas produksi harian akan turun. Karena itu settling time sangat berkaitan dengan efisiensi operasional. Parameter berikutnya adalah steady state error atau error kondisi tunak. Ini menunjukkan selisih antara output akhir dan nilai target. Jika target sistem adalah 100 derajat Celcius tetapi sistem stabil pada 95 derajat, maka terdapat error 5 derajat. Steady state error sangat penting pada sistem presisi seperti robotika, CNC, kontrol posisi, dan sistem medis. Semakin kecil error, semakin akurat sistem. Engineer selalu berusaha membuat steady state error mendekati nol agar hasil sistem sesuai spesifikasi. Mahasiswa sekalian, pada materi aplikasi industri dijelaskan contoh startup mesin produksi. Ketika motor industri mulai bekerja, terdapat beberapa tahapan. Motor mulai berputar. Percepatan meningkat. Lalu mencapai kondisi stabil. Semua proses ini dipengaruhi parameter respons sistem. Reset time menentukan seberapa cepat mesin mencapai kecepatan kerja. Overshoot menentukan apakah terjadi hentakan atau getaran berlebih. Settling time menentukan kapan mesin benar-benar siap digunakan untuk produksi. Di industri besar, optimasi parameter ini dapat menghemat waktu produksi, biaya energi, dan biaya perawatan mesin. Pada studi kasus mesin konveyor dijelaskan bahwa overshoot tinggi menyebabkan belt konveyor bergetar sehingga produk jatuh dan komponen mekanis cepat rusak. Ini adalah contoh nyata bagaimana teori sistem kendali langsung mempengaruhi dunia industri. Masalah lain adalah respon lambat yang menyebabkan mesin terlalu lama mencapai kecepatan operasional. Solusi yang diterapkan: tuning controller, penambahan PID controller, dan optimasi parameter menggunakan metode Ziegler-Nichols. Ini menunjukkan bahwa engineer tidak hanya mencari sistem cepat, tetapi sistem yang seimbang antara kecepatan,
kestabilan, dan akurasi. Pada bagian simulasi Python dijelaskan bahwa karakteristik respons sistem dapat dianalisis menggunakan library control pada Python. Ini sangat penting karena saat ini simulasi komputer menjadi bagian utama dalam desain sistem kendali modern. Dengan Python, mahasiswa dapat membuat model sistem, menjalankan simulasi, melihat grafik respon, dan menganalisis perubahan parameter secara langsung. Hal menariknya adalah mahasiswa dapat mengubah parameter sistem dan langsung melihat dampaknya terhadap reset time, overshot, dan settling time. Pendekatan ini membuat pembelajaran lebih visual dan lebih mudah dipahami dibanding hanya membaca rumus. Mahasiswa sekalian, inti utama dari seluruh materi ini adalah memahami bahwa sistem kendali yang baik bukan hanya cepat. Sistem yang terlalu cepat tetapi tidak stabil akan berbahaya. Sistem yang terlalu stabil tetapi lambat juga tidak efisien. Karena itu dalam dunia kendali selalu dicari keseimbangan antara kecepatan, kestabilan, dan akurasi. Inilah alasan mengapa engineer sistem kendali memiliki peran sangat penting dalam industri modern. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa karakteristik respons sistem merupakan fondasi utama dalam analisis performa sistem kendali. 5 parameter utama: reset time, peak time, overshot, settling time, dan steady state error menjadi alat utama untuk mengevaluasi kualitas sistem. Pemahaman terhadap parameter ini sangat penting dalam desain mesin industri, robotika, otomasi, kendaraan listrik, hingga sistem pembangkit tenaga. Semakin baik pemahaman seorang engineer terhadap karakteristik respons sistem, maka semakin baik pula kemampuan engineer tersebut dalam merancang sistem yang aman, efisien, stabil, dan presisi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.